Selamat malam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama melaksanakan ibadah Kamis Putih. Dan marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 161 ayat 1, segala kemuliaan bagimu penebus. Mari kita berdoa, memohon pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kami hendak melaksanakan ibadah Kamis Putih. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga-keluarga kami. Karena itu biarlah dari awal sampai akhir ibadah ini kami boleh lakukan di dalam pertolongan daripada Tuhan saja. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nats yang menuntun kita di dalam ibadah pada malam hari ini terambil dalam Mazmur 111 ayat 4. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kembali kita memuliakan namanya lewat pujian kasih yang sempurna. Atas dasar kasih Allah yang sempurna itu, maka kita boleh menghampiri tahtanya di dalam doa pengakuan dosa, seraya kita memohon pimpinan Roh Kudus
untuk kita boleh memahami setiap kebenaran firman-Nya yang menjumpai kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah melakukan apa yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami telah melukai hati orang-orang di sekeliling kami, juga melukai hati Tuhan. Kiranya kami boleh memperoleh pengampunan di dalam Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, manakala kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu sungguh menjadi pesan yang menguatkan iman kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan dan memohon pertolongan dalam pembacaan firman Tuhan ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 14 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjumpai kita berbicara soal bagaimana tata cara umat Israel di dalam mempersiapkan dan merayakan Paskah. Apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukan? Apa arti semua itu?
Ini adalah perayaan Paskah pertama bagi mereka. Dan waktu itu mereka masih di Mesir, persis ketika Tuhan Allah selesai melakukan tulah yang ke-9 dan menuju kepada pelaksanaan tulah ke-10 bagi bangsa Mesir. Karena perayaan Paskah merupakan hal yang pertama kali bagi mereka, maka mereka harus benar-benar memahami dengan benar apa yang harus menjadi ketentuan untuk mereka lakukan. Sebab peristiwa ini akan menjadi peristiwa yang bersejarah untuk terus-menerus dikenang dan menjadi cerita untuk keturunan mereka. Kepada hambanya yakni Musa dan Harun, Tuhan Allah berfirman mengenai segala ketentuan yang harus dilakukan umat Israel, seperti anak domba atau kambing yang bagaimana yang harus dipersiapkan, bagaimana cara mengolahnya. Tidak sampai di situ saja, bagaimana cara menikmatinya juga. Lalu roti apa dan sayur yang bagaimana yang menjadi menu dalam perayaan Paskah tersebut. Dan yang harus mereka ingat benar untuk dilakukan agar mereka membubuhkan darah pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah mereka. Dan ketika menikmati menu Paskah yang terdiri dari daging panggang anak domba jantan yang tidak bercacat dengan roti tanpa ragi dan sayur pahit, maka mereka sudah harus berpakaian lengkap dengan ikat pinggang, kasut di kaki, dan tongkat di tangan. Tidak boleh ada makanan yang tersisa. Mereka menikmatinya dengan keadaan pinggang yang sudah berikat, kaki yang sudah berkasut, dan tongkat yang sudah di tangan. Hal-hal inilah yang harus mereka persiapkan untuk dilakukan. Mengapa harus demikian? Mari kita memperhatikan ayat-ayat berikut. Pertama ayat 12. Tuhan akan memusnahkan anak sulung baik untuk anak sulung manusia maupun binatang serta Allah bangsa Mesir. Lalu ayat 13, apabila Tuhan Allah melihat tanda darah pada ambang atau tiang pintu rumah Israel, maka Tuhan melewati mereka sehingga tidak terjadi kematian. Selanjutnya ayat 14. Hari tersebut dengan segala peristiwanya menjadi peringatan bagi mereka, dan mereka harus menetapkan serta merayakannya turun-temurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah pertama yang dirayakan oleh umat Israel dengan tata cara dan ketentuan yang harus dilakukan, serta tindakan Tuhan Allah yang menyelamatkan mereka dari kematian anak sulung, bahkan pertolongan Tuhan Allah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, menjadi bukti kasih Tuhan Allah atas umatnya. Karena itu mereka patut mengingat senantiasa betapa baiknya Tuhan Allah atas umatnya. Jadi betapa pentingnya juga bagi umatnya untuk menjadikan perbuatan-perbuatan Allah menjadi peringatan bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Jemaat, bisa saja ketika mereka menerima perintah Tuhan, mereka berpikir bahwa kok rumit begitu. Mungkin saja pikiran kita juga demikian. Wah, kok banyak aturan. Untuk makan saja banyak aturan. Beginilah, begitulah, ribet sekali, dan sebagainya. Ingatlah saudara-saudari, semua aturan yang Tuhan Allah perintahkan untuk dilakukan mempunyai makna dan pesan tersendiri bagi umatnya, sehingga memerlukan ketaatan dan kedisiplinan dari mereka semua. Kesungguhan mereka di dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan menjadi bukti ketaatannya. Bahwa perayaan Paskah di zamannya umat Israel menjadi peringatan akan kelepasan yang mereka terima dari Tuhan Allah. Setiap saat mereka merayakan Paskah melalui darah anak domba yang harus dikorbankan agar mereka selamat dari cengkeraman maut. Melalui sayur pahit yang mereka nikmati,
Mereka diingatkan pada masa-masa sulit atau masa-masa sukar di Mesir, serta melalui roti yang tidak beragi membawa makna kepada mereka akan pentingnya pemisahan hidup oleh dosa kepada hidup yang telah ditebus. Selanjutnya, jika umat Israel diselamatkan dari kematian melalui darah anak domba dan dapat keluar dari tanah Mesir oleh karena Tuhan, maka sesungguhnya kita juga telah menerima kehidupan melalui kematian Tuhan Yesus. Dia telah menebus kita. Darahnya yang tercurah di bukit Golgota telah menyucikan dan menebus kita dari maut kepada kehidupan yang berkemenangan di dalam Dia. Perbuatan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita menjadi tanda kasih-Nya. Karena itu kita patut bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk semua perbuatan Tuhan yang ajaib itu, maka marilah kita mengingat kasih sayang Tuhan. Saya mengajak untuk kita semua agar senantiasa menjadikan perbuatan Tuhan atas kita menjadi dasar untuk kita mengingat bahwa Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Terlebih manakala kita diperhadapkan kepada situasi sekarang ini dengan mewabahnya virus corona, kita sedang dicekam rasa khawatir dan takut atas dampak yang ditimbulkan. Situasi merebaknya virus corona yang telah melumpuhkan banyak sendi kehidupan umat manusia mengajarkan kepada kita betapa ajaib dan dahsyatnya tangan Tuhan atas hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya betapa lemah, rentan dan tidak berdayanya kita manusia. Allah adalah Allah yang maha tinggi, sedangkan kita begitu kecil di hadapannya. Situasi ini telah mengajarkan kepada kita agar kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang telah meluputkan dan menyelamatkan kita, maka kepadanya saja kita memohon perlindungan dan penjagaan seraya mempraktekkan hidup secara tertib dan disiplin. Seperti umat Israel yang belajar taat dan disiplin melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga mengalami keselamatan, maka demikian halnya dengan kita. Dalam menghadapi virus corona ini supaya kita menaati dan disiplin melakukan apa yang dihimbaukan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan melangsungkan pembasuhan kaki. Ini merupakan teladan kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid dan kita juga. Melalui tindakan pembasuhan yang Dia lakukan, telah memberi makna bagaimana Ia membasuh dan menyucikan dosa manusia. Ini pun perbuatan ajaib Allah atas kita. Kita akan saling melayani di tengah-tengah keluarga. Kepala keluarga membasuh kaki anggota keluarga, istri membasuh kaki suami, atau anak membasuh kaki orang tua. Kita mempraktekkan kerendahan hati Kristus melalui pembasuhan kaki. Kita mempraktekkan kasih Kristus melalui pembasuhan kaki di tengah-tengah keluarga. Kita mempraktekkan kehidupan saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saling melayani, kita menunjukkan kasih kita melalui pembasuhan kaki.
yang akan dimulai oleh kepala keluarga kepada anggotanya, lalu sebaliknya. Dan seiring dengan itu kita akan menaikkan pujian, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Mari kita bersama menaikkan doa syukur kita karena memperoleh kesempatan untuk saling melayani melalui pembasuhan kaki. Seraya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberi teladan yang baik kepada kami melalui pembasuhan kaki. Dan kini kami boleh melayani di antara keluarga kami. Biarlah pelayanan kami ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi tanda kasih kami kepada Engkau dan juga kepada anggota keluarga kami. Kami bersyukur karena kami boleh merayakan hari Kamis Putih. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi akibat merebaknya virus corona, kami senantiasa menaruh harapan kami kepadamu bahwa saatnya tiba situasi ini akan berlalu oleh karena pertolongan-Mu, sehingga kami boleh kembali melaksanakan aktivitas kami seperti biasa.
Kami boleh mengerjakan tanggung jawab kami. Berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Berkati pemerintah dan tim kesehatan yang memperjuangkan kesehatan dan cara-cara untuk boleh mengatasi mewabahnya virus corona ini. Kami mohon Engkau memberkati segala perawatan dan pengobatan yang dijalani oleh setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik. Dan besok pagi kami akan bersama-sama beribadah kembali di dalam keluarga, ibadah Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami. Kami mohon Engkau menolong kami anak-anak-Mu. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Kami berseru dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru syafaat kami. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama membawa persembahan syukur kita seperti yang sudah bahwa kita akan memasukkannya di dalam amplop untuk kemudian kita doakan. Biarlah persembahan syukur yang boleh kita bawa boleh memuliakan Tuhan dan menjadi persembahan yang membawa harum bagi namanya. Mari kita memuliakan namanya lewat pujian Kidung Jemaat 413 ayat 1. Kita nyanyikan bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah Kamis Putih ini, dan marilah kita menaikkan doa dan memohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh membawa persembahan syukur kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ini. Selanjutnya kami akan melanjutkan kehidupan kami. Karena itu, kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudari dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.